Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu dilimpah gandakan rezeki kita sehingga kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan itu kepada kita. Saudara sekalian, kali ini kita akan menampilkan satu tulisan yang amat menarik. Tulisan yang menurut saya mencerahkan dari yang dimuat di Republika Online ya, atau Republika Co.id, oleh tulisan yang ditulis oleh Dr. Haidar Nasir ya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan judul Agama Jadi Tersangka ya. Tulisan dimuat pada tanggal 26 November ya. Sebetulnya tulisan ini sudah beberapa waktu yang lalu, 26 November 2017, bahkan sudah lama, tetapi kita bertemukan, kita pada kesempatan ini di video kita ini kita coba bacakan dan supaya menjadi pelajaran mencerahkan bagi kita sekalian. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan tulisan dengan judul Agama Jadi Tersangka dari Dr. Haidar Nasir ya. Haidar Nasir. Ada apa dengan agama? Urusan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kekerasan banyak dikaitkan dengan agama dan umat beragama. Agama malah disebut produk impor layaknya barang dagangan. Aura negatif keagamaan itu tidak jarang tertuju pada Islam. Ibnu Taimiyah secara ceroboh dimasukkan sebagai salah satu tokoh sumber paham radikalisme. Padahal dialah yang menyatakan pemimpin non-muslim yang adil lebih baik ketimbang pemimpin muslim yang zalim. Pemikiran pembaruan ulama besar dari Syria ini malah melampaui zamannya. Ironisnya, ada sebagian golongan agama membeli isu radikalisme itu tanpa sikap kritis. Dalil dan fatwa keagamaan tentang radikalisme pun serta-merta dikeluarkan. Padahal, ranah lain tak kurang bermasalah dan menjadi sumber masalah kalau kita angkat secara objektif ke ruang publik. Radikalisme itu milik siapa dan siapa saja tanpa pandang bulu. Sejarah mengenai radikalisme petani sebagai gerakan perlawanan. Tanyakan pada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, kenapa dan atas nama apa mereka menyandera dan berbuat teror terhadap orang-orang tak bersalah. Kelompok ini pun tidak disebut teroris dan radikalis. Tentu selalu ada alasan untuk pembenaran, tetapi tampak sekali bias parameter yang dipakai ketika mengaitkannya dengan agama. Agama dan umat beragama seolah jadi terdakwa. Agama dianggap sebagai sumber radikalisme dan benih konflik yang membelah warga bangsa. Hingga di negeri ini mulai tumbuh pandangan kuat, janganlah membawa-bawa agama di ruang publik. Simpanlah agama di ranah domestik. Hanya disimpan agama di rumah aja. Kasarnya seperti itu. Sementara ranah politik, etnik, kedaerahan, dan segala atribut lain ketika bermasalah dianggap biasa dan bukan sumber kegaduhan. Padahal, karena soal politik rakyat terbelah, gedung dibakar, konflik mengeras, dan kehidupan gaduh, orang mengelompok dengan fanatik dalam preferensi etnik atau kedaerahan tak disebut eksklusif dan intoleran. Semuanya keliru, tapi tidak membuahkan stigma dengan aura buruk muka. Subjudul Pandangan Sekuler. Kita umat beragama sungguh menolak segala bentuk radikalisme atau nama apapun, dimanapun dan kapanpun. Lebih-lebih yang memproduksi kekerasan dan segala bentuk tindakan fasad fil ard atau kerusakan di muka bumi. Fasad fil ard itu istilah dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih berbuat kerusakan di muka bumi.
Sedangkan apapun tak ada ruang untuk perbuatan merusak di muka bumi, hatta atas nama agama, kitab suci, nabi, dan Tuhan. Kita akui juga ada elemen umat beragama karena bias pemahaman dan bias perilaku keagamaan menjadikan agama pendorong tindakan-tindakan ekstrem seperti sikap radikal, intoleran, kebencian, dan kebencian. Kita juga paham atas sorotan tajam manakala agama dipakai sebagai pendorong hal-hal yang beraurah garang dan permusuhan, karena secara normatif dan profetik agama dan umat beragama memang membawa misi ilahi yang suci untuk membangun kehidupan serba bermoral dan rahmat bagi semesta alam. Jadi, tidak terlalu keliru kalau agama dan umat beragama disorot tajam ketika masuk pada ranah yang dikategorikan radikal dan sebagainya. Dengan demikian, fungsi agama dan peran pemeluk agama tetap kuat sebagai penyebar misi damai, toleran, inklusif, dan segala kebijakan yang utama. Jadikan agama sebagai rujukan nilai utama kebijakan peradaban di negeri tercinta ini, bukan sebaliknya sebagai pemicu perilaku keras dan konflik atas nama Tuhan. Namun penting juga pandangan yang adil dan objektif dalam melihat posisi agama dan umat beragama di negeri ini. Nilai positifnya jauh lebih luas dan menjadi bingkai moral utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, arus utama umat beragama di negeri ini pun sungguh moderat, damai, toleran, dan berkemajuan. Agama dan umat beragama harus dilihat secara komprehensif, tidak parsial dengan nada syarat dakwaan. Tidak perlu juga dipolitisasi secara ekstrim seolah agama dan umat beragama sebagai sumber masalah. Tampaknya terdapat kecenderungan yang menguat di sebagian elit, pakar, dan warga bangsa tentang alam pikiran sekuler yang bersenyawa dengan proses demokratisasi dan hak asasi manusia yang liberal sebagaimana pandangan hidup masyarakat barat yang berbasis pada humanisme sekuler. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang agama dan kepercayaan yang kontroversial dapat dibaca dalam aura alam pikir humanisme sekuler itu. Pandangan yang demikian tentu tidak cocok dengan jati diri bangsa Indonesia yang beragama kuat dan berideologi Pancasila. Peter L. Berger pernah menengarai bahwa masyarakat modern tidak begitu hirau dengan persoalan-persoalan metafisik tentang hakikat kehidupan, dari mana manusia berasal dan untuk apa tujuan hidup di dunia, serta makna-makna kehidupan lainnya. Hal itu karena proses rasionalisasi atau lebih tepatnya sekularisasi begitu kuat, sehingga hal-hal yang mendasar seperti itu seolah wilayah abstrak dan tidak empirik. Padahal kenyataan masyarakat modern justru memerlukan dimensi yang melampaui dunia rasional itu yang hanya dapat ditemukan dalam agama. Agama, tulis Berger, merupakan knopi suci atau the secret konopi yang dapat membebaskan manusia dari chaos atau segala bentuk kekacauan hidup. Hatta dalam masyarakat dan dunia yang sekuler, menurut Brian Wilson, secara sosiologis, agama masih tetap diperlukan dalam memberi makna luhur bagi kehidupan umat manusia. Makanya yang menjadi ironis manakala di Indonesia yang penduduknya beragama dan berpancasila, agama dipandang sebagai sumber masalah atau malah menjadi terdakwa atau segala hal buruk seperti radikalisme, terorisme, intoleran, dan kekerasan. Lebih-lebih karena prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang serba liberal, agama mulai dimarginalkan dan malah harus disebangunkan dengan bentuk-bentuk kepercayaan tertentu yang sama sekali berbeda dari agama. Agama dianggap sekerup kecil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, benarkah agama sumber masalah? Agama merupakan suatu sistem keyakinan universal yang berdasarkan wahyu ilahi, membimbing manusia menuju ke jalan yang benar untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan kelak di akhirat. Agama menurut Anselm van Feuerbach merupakan kebutuhan hidup manusia yang ideal. Ekspresi orang beragama dan bertuhan dapat beragam, tetapi manusia sungguh tidak dapat hidup tanpa Tuhan dan tanpa agama, meski ada manusia yang ateis dan agnostik. Agama mengajarkan manusia hidup saleh untuk diri sendiri, sesama, dan lingkungannya, sehingga kehadiran agama justru menjadi rahmatan lil alamin.
Tidak ada agama apapun yang mengajarkan keburukan, semuanya berisi kebajikan yang utama. Agama sebagai refleksi iman tidak hanya terbukti dalam ucapan keyakinan dan imannya, tetapi agama juga merefleksikan sejauh mana iman itu diungkap dalam kehidupan dunia. Seperti yang ditulis di dalam bukunya Mukti Ali Mukti Ali tahun 1982 adalah mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Agama menurut tokoh perbandingan agama dan mantan Menteri Agama ini itu berfungsi sebagai faktor transendensi, sublimasi, profetik, liberasi, humanisasi, dan kritik atas kehidupan manusia. Dengan agama manusia menjadi insan religius, saleh, welas asih, sabar, peduli, atau berbagi, rendah hati, dan berbuat serba kebajikan yang utama. Agama mengajarkan manusia menjadi hamba Allah yang beriman, sekaligus beramal saleh bagi kebaikan semesta. Rasul bahkan diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, serta menyebar misi rahmatan lil alamin untuk kemajuan peradaban dunia. Umat Islam selaku mayoritas negeri ini selalu menjadikan agamanya sebagai pedoman kehidupan yang utama dalam keberagaman. Pada saat yang sama menjadikan Islam berfungsi bagi kehidupan berbangsa. Apalah jadinya bangsa ini tanpa Islam dan umat Islam bersama dengan agama dan pemeluk agama lain. Setidaknya bangsa Indonesia menjadi religius dan berkeadaban, sesuatu yang berdasar bagi kehidupan suatu bangsa. Bacalah secara jernih dan objektif pengaruh positif agama dalam kehidupan bangsa Indonesia agar tidak terjebak pada stigma atau pandangan negatif dan menjadikannya seolah terdakwa atas hal-hal buruk di negeri ini. Dalam konteks kesatuan dan persatuan nasional, peranan umat Islam Indonesia ini sangatlah besar. Menurut antropologi kenamaan Kuncharaningrat, Islam merupakan kekuatan integrasi nasional dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Menurut juga George Cahin 1995, salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan atau suatu nasionalisme terpadu di Indonesia adalah tingginya derajat homogenitas agama, yakni lebih dari 90% penduduknya beragama Islam. Agama Islam bukan hanya satu ikatan biasa. Ini benar-benar merupakan semacam simbol kelompok atau in-group untuk melawan pengganggu, asing, dan penindas suatu agama yang berbeda. Dalam perjuangan melawan penjajahan, sungguh besar pengorbanan dan perjuangan umat Islam. Pengaruh, peranan, dan kiprah umat Islam sungguh pun tak terhitung. Kekuatan Islam seperti Muhammadiyah bahkan menjadikan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wal Wasyahada. Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad. Segenap pergerakan Islam menggelorakan cinta tanah air sebagai bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah adalah perjuangan dengan sungguh-sungguh ke jalan Tuhan. Ya. Semuanya berjuang untuk Indonesia yang cintai dan dibelanya dengan sepenuh jiwa raga dengan ruh agama. Demikianlah kawan-kawan sekalian sebuah tulisan yang dari Dr. Haidar Nasir yang cukup menarik dan kita sudah bacakan. Mudah-mudahan mendapat pencerahan, bermanfaat bagi kita semua. Saudara sekalian, memang bukan hanya pada tahun-tahun itu ketika tulisan ini ditulis, tetapi memang akhir-akhir ini juga seperti itu. Ya, agama seakan-akan agama bahkan Islam itu di kalangan tertentu, tentunya bahkan di kalangan politisi tertentu yang mencoba juga memamerkan, ya, memuja-muja suatu konsep yang merupakan produk dari agama itu sendiri, terutama Islam, dan memilih-milih melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan seleranya. Bahkan agama dianggap sebagai sumber ekstremisme, radikalisme dan teroris di negeri ini. Dan itu, saudara sekalian, itu kebanyakan muncul dari kalangan yang dianggap terdidik atau paling tidak sekolah. Karena kalau rakyat biasa tidak akan seperti itu, tidak tahu. Yang ini masih terasa sampai sekarang. Karena itu orang mengatakan bahwa
ketika orang dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum saja, ketika ada orang yang memilih preferensi pemilihannya berdasarkan kesamaan keyakinan, itu dianggap orang itu tidak melakukan politik identitas. Dan tekanan pada politik identitas itu sifatnya negatif dan dianggap memecah belah, dan itu tidak bagus, bahkan dianggap bertentangan dengan Pancasila dan lain sebagainya. Inilah yang hari-hari ini bahkan juga presiden itu juga menggaungkan, tanpa mungkin kita juga mungkin menduga bahwa presiden sendiri tidak tahu apa yang dimaksud dengan politik identitas itu. Banyak elit kemudian fobia dan bahkan rame-rame menggunakan istilah itu, dan istilah itu ditujukan kepada orang-orang yang mayoritas penganut agama di negeri ini. Itulah ironinya. Karena itu saya kira umat Islam tidak boleh berpandangan seperti itu. Demokrasi langsung seperti ini, sebagaimana saya kemukakan pada kesempatan yang lain. Demokrasi langsung memimpin pemilihan baik itu di pilkada, di pemilu, di pilpres, ya, yang insya Allah tahun pilpres pemilu itu 2024 akan disatukan serentak. Itu orang memilih karena kesamaan keyakinan, apalagi misal lawan tandingnya tidak lebih pintar daripada, tidak lebih berprestasi daripada sesama keyakinannya, ada satu hal yang absah, dan itu kemudian tidak boleh diberikan cap orang itu kemudian melakukan politik identitas di mana-mana. Makanya saya katakan kalau misalnya pilkada di Bali, tidak mungkinlah orang Islam itu akan terpilih, atau calon dari Islam yang beragama Islam akan terpilih sebagai gubernur atau wali kota di kota Denpasar atau gubernur Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu. Demikian juga di NTT, demikian juga di sebagian Papua dan lain sebagainya. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa mereka memilih karena berdasarkan karena fanatisme atau politik identitas agama mereka? Sekalipun kenyataannya seperti itu, kami umat Islam tidak melakukan hal yang menjudge seperti itu kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, Hindu maupun Kristen. Tetapi ketika yang mayoritas ini menentukan pilihannya, dan pilihannya itu preferensi karena sesama Muslim misalnya, di DKI misalnya, ributnya tidak selesai-selesai. Dan itu bodohnya dilakukan juga oleh sebagian kaum munafik, orang-orang Islam yang tidak tuntas pemahamannya, tidak banyak pengetahuan tentang Islam, kemudian mereka kebanyakan berorientasi kepada mungkin karena materi dan lain sebagainya, bicara tentang itu dan tidak melihat kenyataan-kenyataan yang lain. Inilah mungkin wajah. Makanya dalam Islam itu ada selain musyrik, orang-orang yang tidak bertuhan, ada juga Nasyarah dan ada Yahudi, dan ada juga kaum munafik. Bahkan ada yang fasik. Ya. Jadi inilah wajah, terlepas dari apa yang dikatakan tadi ya. Saya coba untuk memilah ini Islam dan lain-lain gitulah. Padahal di Islam tidak, orang Islam, kami umat Islam misalnya di Sulawesi Utara tidak akan pernah bisa menjadi sepanjang komposisi orang beragama Kristennya lebih banyak, Kristennya lebih banyak daripada Muslim, tidak dalam posisi untuk maju sebagai gubernur. Kalaupun toh maju tetap juga kalah. Demikian juga di NTT, di Papua, di Bali misalnya. Dan kami tidak menjudge orang-orang yang memilih karena preferensi agama, atau menjudge mereka sebagai politik identitas kepada mereka yang memilih menjatuhkan pilihan terhadap seseorang karena preferensi kesamaan agama atau keyakinan, bahkan suku. Nah, karena itu saya kira bagi kita umat Islam terkait dengan masa tulisan ini,
kita harus melawan istilah-istilah yang ditujukan kepada kita, baik tentang radikalisme, tentang intoleran, dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu omong kosong semua, dan itu lebih bersifat politik daripada dari kelompok-kelompok yang kadang-kadang menggunakan orang-orang Islam sendiri yang pengetahuan agamanya sangat rendah, dan karena orientasi materi mereka dengan mudah terbawa oleh politisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Demikian kawan-kawan sekalian tambahan dari kita, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.